Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ketemu lagi nih sama aktivis dari Institut Pertanian Bogor. Nggak alumni ya, Pak? Kami ngobrol-ngobrol sama Bung Indra ini, sampai ngotot tadi ya Bang ya, tentang saya bilang untung ada Prabowo jadi presiden, korupsi ini diberantas, uang triliunan rupiah ditangkap. Amin. Tapi Bung Indra masih belum puas. Ya, gimana nih? Apa ceritanya sih? Sekarang gue mau tanya lo, di mana Prabowo positifnya selama dia menjabat ini yang udah terjadi? Positifnya ya, korupsi dia berantas. Ya, bukan hanya berantas loh, diambil alih itu tanah-tanah, ya, tanah negara yang dirampok oleh para Taipan. Ya, begitu juga tambang-tambang ilegal dia berantas, walaupun backingnya banyak nih. Backingnya itu jenderal-jenderal loh, jenderal polisi ada, jenderal tentara ada. Ya. Ditambah lagi ini yang paling ngeri, ini yang terakhir, dia cukai, dia sikat. Ya, saya pengalaman waktu itu pernah kerja di Bangka, di pengeboran minyak, pengeboran pasir timah. Kami kebetulan perusahaan saya itu, tim Indo itu punya kapal-kapal, ada 5 kapal kalau nggak salah saya. Ya, itu nguruk pasir timah. Jadi apa yang terjadi kira-kira 15 tahun yang lalu itu kebukti sekarang. Saya udah lihat, wah nggak bener ini. Di situ ada dia cukai main, airut main, ya, bea cukai main, pokoknya kepolisian main. Aduh, saya bilang udah deh, saya benar-benar itu kapal kami itu sebulan tuh ada sekali pasti datang tuh. Ngeruk itu? Bukan, speedboat dari patroli-patroli itu. Oh. Yang katanya bea cukai, yang katanya airut, yang katanya macam-macam dah. Angkatan laut ya? Angkatan laut. Ya, sebagai ini ya kita setuju-setuju aja kalau mereka mau apa namanya patroli. Tapi ya pasir timah itu kenyataannya dijual. Ya iya. Dijual ke Singapura. Iya, yang kenapa emang kalau dijual? Wah, itu yang paling ngeri kan. Jadi pulau-pulau kita itu pasirnya dijual ke Singapura. Singapura sama gede aja. Oh, maksud gitu. Ya, Pasirnya. di samping itu, pasir itu kan banyak ininya. Seharusnya kan udah jadi timahnya lah kalau mau dijual ya, jangan pasir. Pasirnya itu kan banyak komponen lainnya yang ikut. Ya, tapi pasirnya yang di ini. Nah, itulah permainan. Nah, kenyataannya kan pada dirangkepin tuh. Zaman Prabowo ini. Jangan Prabowo ini kemarin. Yang jual pasir ya. Yang jual pasir, yang siapa tuh yang jadi dimiskinkan itu. Oh, yang timah itu, yang timah itu. Si itu, Muiz CS lah. Itu kejadiannya sejak zaman saya dulu 15 tahun yang udah main lah dari dulu. Oke. Backing. Nah, sekarang maksud lo, gue juga muji Prabowo gitulah. aku muji Prabowo dalam hal itu ya. Iya. Memang masih banyak yang lain yang belum selesai. Tadi kan kita ngomong-ngomong di situ, nggak bisa begitu katanya, masih banyak yang belum selesai nih, Prabowo harus bersikap nih. Apa tuh? Aku jadi biar enak nih ngomongnya, biar masyarakat. Ya, itu kan yang ditangkap Muiz kan? Ya. Siapa sih Muiz?
yang bininya selebritis itu kan. Nah, yang tasnya itu. Emangnya dia jagoan di Indonesia? Ada nih jagoannya di belakangnya. Masih ada lagi. Emang tangkap itu sampai sekarang? Tahu aja gak gitu ya? Jadi begini ya, intinya beginilah, Buyung ya. Gue sih senang-senang aja, kayak gue juga kemarin baca hal yang positif dilakukan Prabowo, katanya kilang minyak di Indonesia di ini sebelumnya kan dikerjain si Reza lah tuh kan, supaya impor terus kan. Ya benar, gue oke lah itu ini, tapi mungkin juga dia lagi berpolitik. Yang gue ini kan sumber utamanya ini kan Jokowi. Ya kan, yang bikin warisan ini kan Jokowi. Iya, yang bikin rusak, yang bikin rusak ya. Sekalipun kalau kita mau telusuri juga Jokowi juga dari SBY kan. Ya. Kita juga tahu siapa SBY kan begitu. Ya. Makanya gue bilang ya oke lah, gue bisa ngerti juga, banyak juga orang yang muji Prabowo lah kan. Tapi sumber utamanya ini nggak berani senggol. Dia jenderal Kopassus, bekas pemimpin Kopassus, dikenal tegas, dikenal sebagai Garuda katanya kan, ya kan, yang akan membuat rakyat Indonesia makmur, segala macam lah tuh kan omon-omonnya kan. Istilah omon-omon juga dari dia, dia juga yang ngelakuin tuh omon-omon sekarang kan. Nah maksud gua, yang sumber utamanya ini dibiarin aja, padahal seluruh rakyat udah muak nih sama si Jokowi. Kenapa nggak ditangkap tuh Jokowi gitu? Di mana nyalinya si Prabowo gitu maksud gua? Mungkin dia berstrategi kali. Supaya kalau ditangkap Prabowo Jokowi ini masih banyak tamunya. Jadi daripada gua ribut, biar aja rakyat yang ribut dulu. Ya, itu. Memang ada banyak yang berspekulasi begitu juga. Daripada kita Gua sendiri nih, Yung, terus terang gue udah pernah bikin tulisan. Prabowo ini pakai jurus pendekar mabok. Tulisan gue, gue sebar tuh ke aktivis segala macam, gue grup WA. Jadi dia pakai ilmu Sun Tzu. Sun Tzu ini jenderal Tiongkok yang terkenal benar ahli strategi perang gitu. Tapi mabok. Dia punya jurus mabok. Tapi bukan pemabok kayak. Jurus mabok ini artinya orang ngelihatnya bingung. Ini mau kemana nih Prabowo arahnya kan begitu. Sebentar dia bela gua, sebentar dia ngantem gua lewat sisi lain. Nanti besok dia bela lagi. Kan semua bingung. Bahkan pendukung dia sendiri juga bingung gitu. Ya kan? Ya. Gua berpikir begitu dan gua harapkan begitu memang gitu kan. Tapi makin kesini gue lihat kok kayaknya dia bener-bener takut sama geng Solo ini gitu. Kalau gue bilang sih bukan takut lagi, biarlah waktu. Ya bisa. Kayaknya bisa, seperti itu. Bisa. Dia pernah ngomong loh ke kita pada saat di MK dulu. Dia tuh malahan di rumah dia yang di dekat Megaria itu, waktu Bawaslu. Dia ngomong kepada aktivis-aktivis yang belain beliau. Itu malam loh dia ngomong jam 2 malam. Gimana dia ngomong? Diundang sama Mbak di rumahnya. Yang itu kali ya, yang di Sunda Kelapa itu ya? Bukan, yang dekat Megaria, sebelahnya Megaria itu. Oh, sebelah Megaria. Itu ada rumah dia. Di situ pendukung dia dari seluruh Indonesia datang, kumpul di situ, ditampung di situ. Termasuk ada Mbak Titi juga di situ. Tahun berapa tuh ya? Tahun 2014 apa 19. Oh, gue belum dukung dia tuh. Jadi kami dari UI kebetulan dukung dia. Ya. 2019. Oh, 19 gue udah dukung dia. Jadi dia ngomong, kayaknya dia udah tahu dia kalah. Ya. Dia ngomong. Gue belakangan juga menyadari itu ya. Dia ngomong, udah deh, saya minta pada pulang dah semua yang ada di sini. Kenapa? Kita kaget kan? Jangan mati karena saya. Matilah buat bangsa dan negara ini. Saya tidak mau perang saudara. Itu saya ingat persis dia ngomong gitu. Kaget saya. Ada apa ini? Ya. Nah, terus padahal itu banyak yang terkapar di Bawaslu. Ada yang mati, ada yang masih berdarah-darah.
kebetulan tim dokter kita dari UI ada di situ juga. Tapi di rumah aspirasi, kalau ini di rumah anunya dia, kumpulan daripada. Terus saya ngomong lah, kebetulan kita nginep di hotel dekat situ, ada 5 kamar. Nah, saya sama teman-teman dari UI itu, alumni UI ya bicara lah. Kenapa ya Prabowo ngomong begitu? Pasti ada sesuatu. Pada saat itu kita nggak tahu dia kalah apa benar. Pada waktu itu ke Bawaslu itu, ini pas ulang tahunnya kita datang ke Bawaslu itu, saya termasuk orang yang ngadep ke Bawaslu minta kejujuran dan kebenaran daripada Bawaslu atas keputusannya KPU. Dia bilang kami nggak bisa ngomong. Kita ditemuin sama stafnya. Kita ada 9 orang lah, teman-teman dari UI. Ya. Kita bicara, kita tuntut, dia nggak mau kasih jawaban. Itu Bawaslu. Berarti memang sudah dikuasai geng Solo lah kalau kita sebut ya. Yang kita buat itu siang loh. Malamnya terjadilah ada pembunuhan, ada penyiksaan, ada pembakaran di depan Bawaslu itu halte. Kita nih kan manusia yang nggak punya senjata, nggak punya apa, masa ada yang bakar? Pakainya hitam-hitam yang bakar, berarti sudah dikondisikan. Ingat gua. Ingat ya. Nah kemarin kita juga hadir buat mengingat itu, tapi ya udahlah. Rupanya masalah itu kita paham. Sekarang saya paham, kami paham, terutama saya ya. Prabowo itu sudah ditekan dari semua arah. Mudah ditekan dan dia tidak mau ada perang saudara di antara kita karena ada pihak ketiga yang akan masuk ya dengan kondisi negara yang kita kacau balau, dan ada isu juga ada beberapa provinsi yang ingin bubar. Nah, ingin melepaskan diri dari Indonesia. Itu kan pada kumpul tuh dari daerah juga. Ada isu seperti itu. Sehingga udahlah, ada benarnya Prabowo. Cuman yang kami tuntut ya bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini 60% menurut kita sudah benar. Paling enggak korupsi dia udah lakukan. Ya. Maksudnya dia sudah lakukan pemberantasan korupsi. Iya, bukan korupsinya dia lakukan. Pemberantasan korupsi dia udah lakukan walaupun belum maksimal. Ya. Udah gitu. Masalah bea cukai. Ini bea cukai ini benar-benar kacau. Saya banyak teman-teman di bea cukai, teman-teman kuliah saya banyak di bea cukai. Saya bilang, gimana tuh bea cukai? Untung gue udah keluar, katanya udah pensiun, Yung. Kalau nggak kali gue ditangkap juga, karena itu sistem. Ada setoran ke atas juga. Nah jadi rupanya korupsi ini bukan individu aja, sudah pakai sistem. Apalagi Taipan itu, masa dia punya CPO itu apa ya namanya tuh yang surat apa dia jual keluar tapi nggak dilaporkan, duitnya nggak dimasukin, ya kan, dalamnya. Tapi misalnya CPO 5 ton, ada 100 ton, dia bilang 50 ton. Ya. Nah ini yang 50 ton lagi ya cincai-cincai lah. Jadi benar-benar. Nah, tadi kita kan pernah ngomong nih, kayaknya Bung Indra itu nggak semua Prabowo lakukan itu benar. Artinya nggak benarnya di mana? Tanya juga dong. Gue jadi bangga juga nih diadu sama Prabowo. Iya bukan. Maksud kan kalau gini ya betul. Kan bagaimanapun Prabowo juga harus peka kepada rakyat. Kemarin ada MBG ya dalam tanda kutip membunuh 11 orang anak SD ya kan. Kemudian menterinya komentar itu cuma acting. Ini kan kalau gue langsung gue pecat tuh menteri kan. Ngerti nggak lo? Harus tegas. Jadi rakyat kan tersinggung itu dibilang ini acting. Siapa yang nggak tersinggung? Dibilang itu, dan udah banyak yang keracunan. Bukan 11 orang, 11 nih
ujungnya aja, baru ujung kecilnya aja nih mati 11 orang loh, nggak main-main. Siapa yang bertanggung jawab tuh? Emangnya ketua MBG mau bertanggung jawab? Ketua MBG kebetulan sama-sama sama gua alumni IPB ya kan, junior gua dia. Ya tapi kan Gua demen nih kalau ngomong gitu kan. ya iya, tapi Ngaku kan juga. kalau dia bandit ya tetap harus kita bilang bandit dong. Sama dengan Sri Mulyani dong. Itu kan junior saya di UI. Oh, iya bandit juga dia Bandit, kan. bukan bandit lagi. Biangnya bandit. Pengkhianat. Iya, ya makanya Pengkhianat. maksud gua. Tapi itu kita puji lah Prabowo ngeluarin ya kan. Makanya. Dia tahu nih biangnya nih kan, biang utamanya yang dipakai oleh globalis buat Iya. nasional kita kan begitu. Iya. Nah sekarang kelihatannya kan waktunya udah cukup lah, Prabowo udah setahun lebih loh. Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Tunggu. 2 tahun. 2024, 25, 26 ya udah 2 tahun. Ya kan? Udah cukup lah Gak untuk gampang lah kalau untuk menunjukkan kebaikan dalam waktu singkat. iya. Kita lihat tahun depan, ya hasilnya bagaimana. Saya bukan mau ngebelain Prabowo enggak. Iya. Saya banyak sama teman-teman ribut. Enggak, gue tuh kemarin masih belain Prabowo loh. Sampai gue bikin video khusus buat dia di channel gue. Ya kan? Si Purbaya juga kan. Nah itu. Nah, kalau Purbaya gue sampai sekarang masih cukup salut lah ya. Bukan salut. Cuma kalau Prabowo bilang begini, ya dia ngikut juga kan ke Prabowo. Saya cuma mau nanya nih, Bung. Menteri yang bekerja itu, kita ada 100 menteri kan? Ketua dan wakil ya. Ini menteri yang paling banyak nih namanya Prabowo. Dari situ kita udah lihat politis banget ini. Dia mau mengamankan, menurut saya ya Prabowo, dari semua inilah, ya, semua lingkaran. Tapi menurut saya itu nggak benar juga, ya. Mau membahagiakan semua orang, Iya. ya. Tapi kan semua punya kepentingan. Tadi kembali kayaknya mau ngomong apa tuh? Yang mana nih? Masalah negatifnya Prabowo. Oh. Ya memang mungkin positifnya itu kelihatan betul paling nggak di mata rakyat lah ya. Ya. Ada progres dari kebaikan Prabowo Ya. untuk berbuat untuk rakyat ya kan. rakyat. Sekalipun yang terakhir nih gue cukup kritik juga nih yang Koperasi Merah Putih ini. Masa cara ngusir Indomaret sama Alfanya kayak begitu, kayak preman ya kan. Soalnya Alfamart itu juga preman, dia terus terang. Saya pernah ngurusin izin ya, McD waktu dulu ya. Itu McD itu gerai-gerai itu tidak boleh masuk ke kampung-kampung. Oh iya. Nah dia udah melanggar hukum. Iya. Ya. Itu coba. Ah, gua memang nggak tahu sampai situ ya. Maksud gue begini, bagaimanapun kita melihatnya kan Alfamart, Indomaret ini sudah banyak berfungsi buat rakyat lah ya. Betul. Gue bukan ngebelain dia nih, Iya. pemiliknya bukan. Gue juga nggak setuju. Malah gue seneng nih warung Madura ini bertebaran di mana-mana, ngancem dia. Gue malah seneng gitu. Tapi itu cara yang bagus kan. Warung Madura tumbuh di mana-mana 24 jam, ya kan? Menyaingi Alfa dan Indo, bagus dong, ya kan? Alfa dan Indo nggak perlu gerah dong, nggak perlu dia protes-protes. Kan dia juga udah ini bersaing aja. Nah, maksud gue sekarang Koperasi Merah Putih kok masuknya dengan menutup ini gerai ini begitu kayak pakai kekuasaan gitu. Nah, masalah dia dulu ada salah izin segala macam, telusuri aja. Dulu izinnya bagaimana nih? Kalau nggak beres tutup. Nah, itu gue setuju. Tapi bukan asal semua gerai kemudian ditutup. Sekarang kan kita kalau bicara hukum, mesti dari mana nih? Kalau dia bertentangan hukum ya, kalau saya selesai. Kalau nggak nanti bisa sekarang yang menentukan bertentangan hukum itu siapa? Dia itu tidak boleh masuk, ini pengetahuan saya ya, ke kampung-kampung. Ya. Dia tingkat kayak McD itu hanya boleh masuk izinnya itu di ibu kota provinsi loh. Tapi sekarang udah ke kota-kota. Oke, kota-kota besar kan tertentu. Enggak, yang gue maksud tadi yang kita bicarakan ini Indomaret sama Alfa. Iya, itu contoh maksud saya. Kalau McD ini kan beda lagi nih, peninjauannya agak beda ini gitu. Ini kan ini asing ya.
Tapi info sama Indomaret sama Alfamart ini kan memang hajat hidup orang banyak yang dikuasai dia kan. Nah, gue setuju sih muncul alternatif baru oleh pemerintah. Tapi maksudnya jangan kayak preman juga gitu maksud gue. Kalau memang itu ada aturan tidak boleh Indomaret Alfa tuh masuk ke desa-desa, ya udah dipakai undang-undang itu untuk nangkep Bung gitu. Indra kan orang Padang, Ya, ya Sumatera Barat. Hafal kan? Sumatera Barat nggak masuk kan? ya, ya, Nah, betul itu. kita ambil contoh ke situ Ya, aja. kok gue bangga lah kalau itu sih ya. Tidak ada Saya satupun bukan nggak setuju tuh Alfa sama Indomaret di Sumatera Barat tidak ada satupun itu gue Saya rasa salut lah. ya itu pemerintah sudah ngerti bahwa dia melanggar undang-undang, makanya jadi ini. Ya. Cuman pemerintah juga tidak mau menyampaikan yang mana undang-undangnya karena mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi begini juga Yung, lo yakin nggak nih Koperasi Merah Putih ini akan berjalan bener? Gini, Maksud gue gini, dari penataan awalnya aja gue lihat di viral di ini kayak orang main-main gitu, bikin minimarket kayak apa ya, kayak anak kecil bikin mainan gitu, ngaturnya terus jarang-jarang nggak menarik sama sekali, nggak bakal menang gitu lawan Indo sama Alfamart, meskipun Indo Alfamart yang diizinkan masih yang di kota-kota gitu, nggak akan menang. oke. Belum korupsinya nanti kita nggak tahu. Ini kan ASN semua nih, atau tentara atau polisi, ya kan? gini. Memang percaya polisi sama tentara itu Karena bersih. itu belum berjalan, ya kita lihat aja dulu. Ya. Nanti baru kita evaluasi setelah terbentuk, setelah dia berjalan kita evaluasi benar nggak dia. Kalau dia nggak benar, berarti oknumnya yang menjalankan itu yang nggak benar. Itu kan tinggal diganti. Ya, maksud gue begini, caranya itu lebih Nggak lebih arogan lah ya. smart lah gitu ya. Jadi artinya mereka juga bikin, tapi backing dananya kan dari pemerintah kan, ngelawan Indo sama Alfa gitu kan. Nah ini sama-sama bersaing karena dia juga kalau ini mati, ini nggak ada saingan, mati juga dia nanti nih. Belum kalau nggak ada kontrol yang benar di antara ininya BUMN atau Oke. pemerintah. Jadi percuma aja gitu dia bubarin Alfa sama Indomaret ini. Kenapa nggak dia dijadikan misalnya begini, Alfa dan Indo ini diberi, Tapi dibubarin setuju. nggak dibubarin, dia udah punya, Dibina. nah dia sudah punya gerai di mana-mana seluruh Indonesia. Betul. BUMN ini masuk modalnya ke situ. Ngerti Ya, nggak lo? mungkin rencananya ini juga begitu. Iya, tapi kan sekarang kan nggak begitu, dimatiin. Jadi maksudnya modal pemerintah masuk dan mereka harus terima gitu. Jadi harus punya saham. Punya saham pemerintah di situ. Jadi pemerintah ikut nanti menginikan itu udah berjalan kok, udah pinter dia pada. Oke. Masa dibungkam begitu aja? Ya kan Ini dari kameramen sudut demokrasi kasih juga kode udah nggak terus benar. nih, gini-gini terus nih. Gimana nih kita sudahin dulu dah. Wah, konsentrasi terpecah nih. Gua mau ini, oh ya. Oke deh, Ya, kalau jadi gitu. intinya maksud gue gini, pemerintah jangan juga jadi preman juga gitu. Kan pemerintah namanya. Masa jadi preman? Masa sama dengan GRIP sama Pancasila ya kan? Kita udah setuju GRIP sama Pancasila pun punya komunitas tersendiri yang bisa diwakilkan di DPR. Gue setuju aja tuh kan, nggak masalah. Tapi gayanya preman nih jangan dipakai dong gitu. Karena kalau GRIP udah punya wakil di DPR segala macam, dia berbuat preman kan tinggal tangkap aja. Kan wakilnya tahu nih menyalahi undang-undang kan begitu. Gitu maksud gue. Jadi pemerintah Jadi- jangan ikut-ikutan itu gitu. Ini kan cerita dagang. Iya. Jadi Nah, saya ini kalau aja. saya perhatiin Alfamart dengan itu monopoli dari Iya, dulu ke ngerti, hilir. gua ngerti. Nah, itu udah bertentangan sama undang-undang. Iya, ngerti gua. Tapi maksud gua penanganannya jangan begitu. Jangan kayak jagoan gitu kan, mentang-mentang pemerintah ya kan. Kalau nggak digituin, nggak pemerintah juga nggak. Kalau ada jalan yang lebih baik, kenapa nggak pakai jalan yang lebih baik? Barangkali udah dilakukan itu. Gua nggak tahu kalau. Nah, ya barangkali udah dilakukan tapi buntu. Nah, nggak tahu gua kalau gitu. Tapi gini lah. Kalau dilakukan itu terus mereka ngotot ya udah bubarin ya nggak apa-apa lah. Tapi gua nggak tahu itu ya. Nah, ya oke. Saya juga nggak tahu apa ceritanya, ya. Tapi yang jelas
Kalau itu dia monopoli, saya nggak setuju. Oke? Kasihan rakyat yang cuma punya warung kecil-kecil. Iya, iya. Ya. Oke. Nah, itu cara warung Madura keren. Nah, keren. Nah, itu boleh dicontoh itu. Mungkin itu mau dicontoh. Ya, kita bisa bicarakan Oke. lain kali. Oke. Bung Indra, terima kasih kehadirannya di UI Watch. Ya. Ya. Nanti kita sambung lagi. Ya, insya Allah. Ini kan kita debat nih. Ya, ya. Dibilang debat kusir, tapi ada ilmiahnya. Ada kusirnya juga Ada tapi. kusirnya juga. Oke, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.